Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Inaya. Saya merupakan mahasiswa STEPI Global Mulia jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yaitu tentang sistem informasi manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester Mapel Sistem Informasi Manajemen. Dan materi yang akan saya sampaikan disusun oleh Bapak Anggi Setia Prayoga selaku dosen pengampu. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu konsep umum sistem informasi manajemen. Sistem informasi pada era globalisasi memiliki 4 hal. Yang pertama, pengaruh perkembangan teknologi secara global. Yang kedua, percepatan kemajuan teknologi. Yang ketiga, informasi sebagai sumber daya organisasi. Dan yang empat, konvergensi teknologi. Adapun sistem memiliki pengertian dari 3 pakar. Yang pertama yaitu menurut Gordon B. Davis yang mengemukakan bahwa sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang saling tergantung. Misalnya sistem teologi adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan tentang Tuhan, manusia, dan sebagainya. Sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian yang bersifat unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Adapun pengertian menurut Norman L. Engler yaitu suatu sistem terdiri atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan seperti pengendalian, inventaris, atau penjadwalan produksi. Menurut Birch and Stoddard, yaitu suatu sistem dapat dirumuskan sebagai setiap kumpulan, bagian-bagian atau sub-subsistem yang disatukan atau dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Dari pengertian para pakar di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Adapun sistem itu harus memiliki 4 hal. Yang pertama adalah input, proses, output, dan feedback. Apa itu input? Input adalah suatu proses memasukkan data, yang kemudian dari proses memasukkan data itu akan dihasilkan output atau yang biasa kita sebut sebagai informasi. Dari output itu akan timbullah feedback. Feedback adalah lingkungan, atau lingkungan sangat berperan karena sistem akan berjalan jika mendapatkan feedback dari lingkungan luar untuk penyesuaian. Adapun data dan informasi. Data adalah fakta yang tercatat tentang suatu objek, atau yang biasa kita sebut data itu masih bahan mentah. Data merujuk pada fakta-fakta baik berupa angka, teks, dokumen, gambar, bagan, suara, yang mewakili deskripsi verbal atau kode-kode tertentu dan semacamnya. Apabila data tersebut telah disaring dan diolah menjadi pengolahan, sehingga memiliki arti dan nilai bagi seseorang, maka data tersebutlah yang kita sebut sebagai informasi. Jadi informasi itu merupakan hasil dari pengolahan data. Jadi yang disebut informasi adalah semua data yang telah diolah dan memiliki arti bagi pihak pemakai. Biasanya pada sebuah perusahaan atau instansi, contoh kasus seorang manajer saat mengambil keputusan, maka yang akan digunakan adalah sebuah informasi. Karena saat pengambilan keputusan biasanya memerlukan waktu yang cepat. Ketika menggunakan data itu masih bersifat bahan mentah, jadi memerlukan waktu yang lama untuk kita bisa memahaminya. Jadi yang biasanya dipakai adalah sebuah informasi. Kemudian, data dan informasi.
jenis-jenis data. Yang pertama ada data teks, data numeris, data gambar, data audio, data video. Lanjut, kriteria informasi yang baik yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Kemudian, manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau manajer di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Apa saja kegiatan manajemen? Kegiatan manajemen itu meliputi 6 atau yang biasa kita sebut post-it group yang meliputi 1. Planning, 2. Organizing, 3. Staffing, 4. Directing, 5. Coordinating, dan 6. Budgeting. Lanjut, sistem informasi manajemen. Dari penambahan sebelumnya, disimpulkan bahwa tujuan dari SIM adalah supaya organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang akan bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang berkaitan dengan keputusan rutin maupun keputusan strategis. Dengan demikian, SIM adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Lebih lengkapnya, SIM adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu, dengan maksud memberikan data kepada manajemen setiap waktu yang diperlukan, baik data itu bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun manfaat dari sistem informasi manajemen yaitu ada 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Apa itu real time? Adalah data diinput dan langsung diolah, jadi waktunya cepat. Yang 2, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Dan yang keempat adalah meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Berikut adalah manfaat-manfaat dari sistem informasi manajemen. Kemudian ada jenis kategori sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu Business Intelligence System atau BIS. Kemudian yang kedua adalah Executive Information System atau EIS. Yang ketiga adalah Customer Relationship Management atau CRM. Yang keempat adalah Sales for Automatic System atau FPA. Yang kelima adalah Financial Accounting System. Yang keenam adalah Knowledge Management System. Yang ketujuh adalah Marketing Information System. Dan yang kedelapan adalah Supply Chain Management System. Yang kesembilan Transaction Processing System. Dan yang terakhir adalah Human Resource Management System. Adapun contoh SIM adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang kedua Supply Chain Management SCM. Yang ketiga Transaction Processing System atau TPS. Yang keempat Office Automatic System atau OAS. Kemudian yang kelima Informatic Management System. Yang keenam Knowledge Work System. Yang ketujuh Group Decision Support System. Yang kedelapan Export System. Dan yang kesembilan Executive Support System. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah Decision Support System. Adapun kita bisa memahami lebih lanjut mengenai jenis sistem informasi manajemen atau contoh sistem informasi manajemen
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.